Oh, belum bisa ya. Gimana nih panitia? Atau mau ke... Oh, oke. Sudah bisa. Ya. Ya, makasih banyak. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Mudah-mudahan nanti waktunya sesuai yang tadi disampaikan sama Mas Is, 15 menit. Kalau misalnya nanti melebihi waktu, mohon nanti diingatkan ya, agar kita bisa banyak untuk berdiskusi. Saya menyiapkan PPT ini untuk bisa lebih fokus ya sebenarnya ya. Jadi mohon maaf ini disclaimer dari saya, PPT-nya masih campur-campur, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kayak gitu. Saya langsung masuk ke pandangan kita ya. Jadi pandangan Oxfam terkait dengan kemiskinan gitu. Jadi kita melihat kalau menurut Oxfam memang ada irisan antara kemiskinan dan ketimpangan. Jadi dalam banyak kajian kita, Oxfam selalu menyebutkan bahwa ketimpangan yang cukup ekstrim itu juga memperlambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Nah, di sini ada beberapa angka sebenarnya yang saya ambil. Ini adalah angka yang ditulis oleh Oxfam berdasarkan dari laporan Oxfam internasional sebenarnya. Jadi ini memang bukan mencerminkan data di Indonesia. Misalnya pertumbuhan kekayaan beberapa orang itu berlipat-lipat dibandingkan dengan pendapatan mayoritas penduduk dunia, misalnya seperti itu. Kemudian juga ternyata memang maskulinitas cukup kuat ya, di mana kekayaan laki-laki itu memiliki sama dengan 1 miliar perempuan. Jadi ini angka-angka yang memang cukup mencengangkan kayak gitu. Kemudian juga tadi di awal tadi dari teman-teman Wordsmith dilihat perubahan iklim, bahwa ternyata orang paling kaya tersebut juga menghasilkan emisi yang cukup tinggi. Jadi di sini kita melihat rata-rata menghasilkan emisi karbon 8.000 kali lipat dari miliaran penduduk miskin dunia kayak gitu. Karena memang intensitas mereka untuk berpergian, kemudian penggunaan jet pribadi yang itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan terkait dengan kontribusinya terhadap emisi karbon. Nah, hal lain lagi yang kita lihat bahwa kemiskinan juga sangat bias gender ya. Jadi dan ini juga salah satunya saja yang saya ambil, bahwa kekerasan berbasis gender itu juga salah satu hal yang menimbulkan kemiskinan kayak gitu. Jadi dan itu terjadi karena misalnya kekerasan berbasis gender berakar pada struktur sosial yang patriarki, norma sosial dan kebijakan ekonomi yang bias gender. Maksudnya apa bias gender? Kita tahu bahwa partisipasi perempuan di dunia kerja juga masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki karena banyak hal ya. Kemudian juga kekerasan perempuan khususnya di masa pandemi ini juga meningkat 20%. Ini lagi-lagi datanya saya ambil dari laporan Oxfam secara global kayak gitu. Kemudian perempuan juga masih banyak bekerja di sektor-sektor yang tidak terlindungi gitu. Jadi misalnya di sektor-sektor yang cukup rentan, contohnya di sektor informal, di sektor UMKM yang secara perlindungan sosialnya masih cukup minim ya dibandingkan dengan sektor formal. Kemudian juga perempuan lebih pandemi, contohnya ini dalam konteks pandemi menyebabkan perempuan kehilangan pekerjaan, jadi lebih rentan kehilangan pekerjaan. Kemudian kita juga melihat bahwa mengakhiri kekerasan terhadap perempuan itu mungkin dan bisa dilakukan jika kita bisa mengakhiri akar dari kekerasan melalui keadilan gender dan kesetaraan di masyarakat, ekonomi dan pengambilan keputusan. Jadi itu adalah sedikit pandangan kami terkait dengan kemiskinan. Satu, bahwa ada irisan kemiskinan dengan ketimpangan. Yang kedua juga ada konteks relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang itu salah satunya berujung pada kekerasan terhadap perempuan, dan itu kemudian menimbulkan kemiskinan khususnya terhadap perempuan. Nah, sekarang saya masuk ke Oxfam. Mungkin ini sedikit gambaran apa itu Oxfam. Jadi Oxfam di Indonesia, kami menyebutnya Oxfam di Indonesia, bahwa kami bekerja di Indonesia sudah cukup lama, sejak tahun 57. Kami juga bekerja bukan hanya di isu pembangunan, misalnya terkait dengan isu-isu pembangunan, pendampingan masyarakat, tetapi kami juga melakukan respon kemanusiaan. Jadi
kami juga ada beberapa aktif dalam konteks humanitarian action. Kami bekerja di Indonesia itu hampir semua program maupun proyek kami di Indonesia itu bekerja dengan nasional dan lokal organisasi yang ada di Indonesia. Jadi kami saat ini bekerja dengan lebih dari 50 organisasi di Indonesia dan sekitar 25 organisasi adalah kami memiliki kontrak langsung dengan teman-teman di Indonesia. Saat ini kami memiliki MOU dengan pemerintah, khususnya dengan Menteri Sosial Kementerian Sosial di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran programnya Oxfam. Jadi ini mungkin sekalian kenalan, kita biar kenal dengan mungkin biar saling kenal ya. Saat ini kami memiliki 3 program, yaitu Gender Justice, Economic Justice, dan Right in Crisis. Di bawah ini adalah target kami untuk merealisasikan visi dan misi kami. Jadi visi kami adalah bagaimana kami berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan mendorong hubungan sosial yang lebih setara kayak gitu. Dengan 3 pilar ini. Jadi dengan 3 pilar ini dan dari 3 pilar ini, gender mainstreaming dan ketangguhan terhadap perubahan iklim maupun ketangguhan terhadap bencana itu adalah center dari pekerjaan kami ataupun center dari program kami kayak gitu. Jadi ini programatik kami. Bagaimana kami bekerja? Jadi kami bekerja dengan menerapkan perspektif feminis dalam artian bahwa kami sangat menghargai keberagaman, kami sangat menghargai relasi kuasa yang kami memahami itu ada relasi kuasa yang timbang, tapi kami juga sangat menghargai bahwa kita itu sangat beragam dan sangat diverse, memiliki perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang dan segala macam. Kemudian kami juga mengamplify suara-suara dari kelompok yang terpinggirkan, khususnya kelompok perempuan. Jadi itu adalah cara kerja kami dan kami juga menjadi bagian dalam global semacam, kami menyebutnya sebagai gerakan, tetapi ini adalah bagian dari jejaring kami karena kami adalah berjejaring dengan organisasi internasional lainnya dan kami bekerja dengan komunitas khususnya terkait dengan humanitarian ketika terjadi krisis untuk menyelamatkan penghidupan dan ini adalah beberapa cara kerja kami ya. Apa yang sudah kami kontribusikan dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia khususnya. Dalam konteks gender justice tadi sebagai pilar program kami bahwa kami bekerja dengan teman-teman CSO khususnya di lokal di beberapa kabupaten misalnya bahwa kami mendorong bagaimana anak-anak perempuan itu bisa melanjutkan pendidikan dan meraih mimpinya dan kemudian tidak terjebak dalam perkawinan anak misalnya. Jadi bagaimana kami mengkampanyekan kepada anak-anak muda bahwa sekolah itu penting misalnya dan untuk tidak segera menikah agar kemudian bisa melanjutkan mimpinya. Kita juga mendorong, kita juga bekerja dengan komunitas kelompok-kelompok perempuan misalnya untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan untuk mencapai target SDGs khususnya SDGs nomor 5 maupun SDGs yang pertama terakhir terkait dengan kemiskinan. Terkait dengan economic justice misalnya, ini adalah program kami pilar lainnya bahwa kami mengkampanyekan hak atas pangan khususnya bagi kelompok rentan. Jadi melalui memperkuat kapasitas ataupun kemampuan para petani-petani kecil sehingga bisa menghasilkan pertanian yang lebih produktif kayak gitu. Kita juga mendorong anak-anak muda untuk lebih berkarya, untuk lebih aktif, dan kemudian bisa memiliki skill yang lebih kuat, baik soft skill maupun hard skill, termasuk juga mendorong anak-anak muda itu untuk berani berkarya, berusaha, sehingga memberikan kontribusi terkait dengan lingkungan maupun keluarganya. Sehingga ini adalah upaya-upaya untuk
kami menyebutnya upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan. Terkait dengan pilar kami yang ketiga terkait dengan writing crisis. Jadi ini adalah program kami yang ketiga, ini berkaitan dengan kami berkontribusi mengurangi kemiskinan itu melalui penguatan perempuan dan komunitas untuk lebih tangguh terhadap perubahan iklim maupun bencana gitu. Jadi di sini contohnya misalnya foto ini menggambarkan seorang ibu yang mengolah hasil pertaniannya untuk bisa digunakan sebagai pangan lokal, sehingga para ibu-ibu di sana itu bisa mengelola lahan di sekitar rumahnya untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan di keluarganya gitu. Dan kami menyebut para ibu-ibu ini sebagai pejuang pangan perempuan, karena mereka sangat aktif menggunakan lahan di sekitar pekarangannya, kemudian mereka sangat giat belajar terkait dengan teknik-teknik pertanian sehingga bisa menghasilkan memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarga, bahkan untuk lingkungan sekitarnya kayak gitu. Sehingga pendampingan terhadap perempuan maupun komunitas itu secara aktif dilakukan oleh Oxfam bersama dengan mitra pelaksananya di daerah. Dalam konteks kebencanaan, jadi kami juga sangat aktif ya. Ini contohnya adalah beberapa kegiatan berkaitan dengan saat terjadi bencana, misalnya Oxfam bersama dengan mitranya di daerah itu menyediakan sebenarnya air bersih, sehingga kemudian ketika terjadi bencana masyarakat bisa mengakses kebutuhan air bersih, kemudian juga memberikan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan khususnya untuk memastikan misalnya saat terjadi bencana anak-anak itu terlindungi dari adanya kekerasan ataupun mungkin pelecehan terhadap perempuan maupun anak-anak yang ada di lokasi saat terjadinya bencana. Jadi kami juga melakukan pendampingan itu terhadap masyarakat. Jadi ini adalah upaya-upaya yang kami sebut sebagai saving lives saat terjadi bencana. Kenapa ini penting? Karena saat terjadi bencana masyarakat itu rentan yang sebelumnya mungkin mendekati miskin atau tidak miskin menjadi miskin saat terjadi bencana. Sehingga tadi di awal kami menyebutkan bahwa kami melihat penting kontribusi kami even saat terjadi bencana, bahkan sebelum itu dengan membangun ketangguhannya. Jadi kami menyebutnya sebagai, kami ini adalah humanitarian organisasi yang aktif di kerja-kerja humanitarian, tetapi kami juga organisasi yang aktif di kerja pembangunan kayak gitu. Nah, ini adalah komitmen kami terkait dengan kemiskinan di Indonesia maupun mungkin di negara-negara lain di mana Oxfam aktif di situ, bahwa tentu kami akan tetap melanjutkan komitmen program kami untuk memastikan keberlanjutan program untuk membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinannya kayak gitu. Jadi ini adalah komitmen Oxfam untuk terus ada bersama dengan masyarakat untuk kita bersama-sama keluar. Ya, ini slide terakhir. Untungnya masuk gitu ya. Kemudian kami juga berkomitmen untuk bekerja dengan komunitas untuk terus membangun ketangguhan, kemudian saving our lives, kemudian juga membangun penghidupan yang berkelanjutan. Nah, ini yang terakhir adalah bekerja dengan komunitas di tingkat akar rumput untuk membangun solusi-solusi jangka panjang untuk keluar dari kemiskinan dan kerentanan. Jadi ini adalah komitmen kami bersama-sama, di mana mungkin menjawab pertanyaan dalam diskusi hari ini, apakah menghapus kemiskinan itu memungkinkan? Mungkin, dan itu sudah kita setujui di dalam komitmen tujuan SDGs, khususnya SDGs yang pertama. Kayak gitu Mas Iskandar, terima kasih banyak untuk waktunya dan saya kembalikan ke Mas Iskandar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Nikmah atas presentasinya. Untuk yang baru bergabung, yang barusan tadi adalah Ibu Siti Khoirun Nikmah, selaku Kepala Program Oxfam Indonesia yang sudah lama menerjuni bidang kemiskinan, HAM, dan kesetaraan gender di Indonesia. Ia merupakan sarjana administrasi bisnis dari Universitas Sriwijaya dan magister ekonomi dari Universitas Indonesia. Ibu Nikmah dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai masalah ketimpangan dan memiliki insting yang kuat untuk program-program kemasyarakatan. Nah, ini sesi sharing berikutnya juga tidak kalah menarik, akan diisi oleh Mr. David Booth,
Beliau akan menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris yang akan diterjemahkan oleh interpreter dari Wordsmith Group. Untuk audiens yang ingin lebih bisa memahami dalam bahasa Indonesia, bisa mengaktifkan atau memilih berada di ruangan bahasa Indonesia. Itu di Zoom-nya itu kan ada interpretation ya. Interpretation itu bisa dipilih Indonesian. Jadi nanti akan mendengarkan suara interpreter kami. Sementara Pak David akan tetap menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan meminta Pak David untuk memulai presentasinya. Jadi Pak David akan pakai bahasa Inggris untuk audiens yang ingin mendengarkan interpretingnya atau versi bahasa Indonesianya yang akan diterjemahkan oleh Mbak Novi dari Wordsmith Group. Itu bisa pilih berada di ruangan Indonesian di feature interpretation yang berada di sebelah share screen di bawah. Oke, saya mungkin akan membacakan dahulu profilnya Pak David. David Booth, MBE, adalah insinyur di bidang teknik sipil dengan pengalaman 18 tahun, mengelola proyek konstruksi kompleks di 5 negara berkembang. Pak David pindah ke Bali pada tahun 93. Ia kemudian memutuskan mendirikan East Bali Poverty Project pada tahun 98 setelah bekerjasama dengan 19 komunitas terpencil dan kurang mampu di pegunungan Bali Timur. Pada tahun 2003, dia ditunjuk sebagai koordinator jaringan Petiver Indonesia. Dalam daftar kehormatan ulang tahun Ratu Elizabeth II tahun 2004, David Booth dianugerahi gelar MBE untuk layanan pembangunan berkelanjutan di pedesaan Bali Timur, Indonesia. Silakan Bapak David, dan semoga audiens bisa memasuki ruangan Indonesian di interpretation, jadi bisa mendengarkan terjemahannya. Tapi kalau misalkan memang bahasa Inggris mau mendengarkan versi bahasa Inggris juga oke. Silakan Pak David. Silakan Karissa, bisa dibantu presentasi slide-nya. I was muted, yes, sorry about that. Thanks for inviting me, and I'd like to take you on our journey with our community from poverty towards sustainability. But slide 2, please. Okay, for the last 22 years, many people have asked me, number one, David, why are you doing this? Why Bali? Why this village? Why Desa-Ban? Well, my story goes back to 1973 when I was an civil engineering project manager on a new highway project going down the northeast of Nigeria. And I was there establishing our base camp in 1973. And within a few weeks, I noticed this big, tall, like a prison building being built about 4 kilometers north of our base camp. And I was very curious, no windows in it, a big door, very high walls. And I was very curious. I went to see the local equivalent of Chamat in the area where I was. I asked him, what is this? What's it for? He said, David, it's the poorest village in Nigeria. They're up the hills near the Cameroon border. We're going to bring them down there to civilize them. I said, what? You're going to bring them down from a hillside village to civilize them? Can you tell me where it is? He wouldn't tell me. I found out where it was. I found a local guy who became my interpreter also for the local dialect up there. We trekked up to this village. It took about 45 minutes after about a 10-minute car drive. And what confronted me there was a kind of an opening between the rocks, the Rocky Mountains there, and about 40 to 50 circular homes built from the local rocks with thatched roofs, local tree branches, dried grass. There was vegetables gardens there. There was goats running around. And of course, well, goats, best meat for nutrition,
best high quality milk, and they're very easy to feed. We started off with goats in our village. And so asking the local people, and I saw a lot of kids running around. I said, where do the kids go to school? No education, sir. What about healthcare, immunizations? Somebody's sick, no healthcare, sir. I said, well, what about water? Where do you get water? Well, we have our sturdy Nigerian horses, and every few days, some few ladies in our village go down with the horses, big vats on the side of the horses, where they will fill up in a ground spring, about a 4 or 5 hour return journey. Well, I was absolutely mortified. So I went back to see the chamat. And I said, look, you know, he was angry I'd been to the village, angry I'd found it. I said, these people, all they need is some help. He said, oh, David, we're going to bring them down into that place to civilize them, and they will come. Well, 1 month later, nobody was living in that big, ugly prison type building. I went to see him again. I said, there's no one there. What happened? He said, David, we couldn't even force them to move. They refused. That was the time that I decided that when I found the country of my choice, I wanted to dedicate my life to find the poorest village in that country, and prioritizing the health, nutrition, and education of children towards sustainability. I chose Indonesia for my life in 89, a project in Jakarta. I moved to Bali in 93. That's when I started, late 93, that's when I started my quest then to find the poorest village in Indonesia. And the more research I did, the more places I visited, I even spent 6 months in East Sumba. I realized the poverty wasn't there as I'd expect. Can you move to the next slide, please? And so I knew from my first visit to Bali in 1988, checking out the places, the rest of Indonesia, that the east of Bali, I loved it because there was no tourism there of any kind whatsoever. And eventually my last year I spent searching, meeting dozens of villages in Bali. And I didn't find what I was looking for until I got information from somebody I met on a flight coming back from Jakarta, that his wife, who was a professor at Udayana University, had been asked by BIWA, Bali International Women's Association, to make a list of the poorest villages in Bali. There were 9 of them, and they were all in Karangasem. 8 of them I knew. I'd known them for a long time. But the 9th one, I couldn't find it on any map. I had an idea where I thought it might be. I went searching. I found the village. And I met the Kepala Desa. And I told him my mission, my vision was to find a village that was equally or worse off than a village in Nigeria, with no access to healthcare, education, water, or roads. When he kind of showed me the report they'd done, it was quite clear. And so I already had made my vision and mission. And if the people wanted me to help, that was a mission I would employ. That every child in Indonesia has access to good healthcare, nutrition, education, clean water, sanitation, and opportunities to achieve his or her full potential. My mission was established a long time ago to create sustainable solutions to poverty in rural Indonesia, prioritizing the health, nutrition, and education of children. Next slide, please. So the question is, what is poverty? It's not related to a village like I found up there, to $1 a day or $2 a day. People didn't have money as a currency. Absolute poverty defines a condition characterized by severe deprivation of basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, education. So you'll see from the next slides that in 1998-99, can we go back to the previous slide, please? This was an aerial photo. I met a photographer in Bali in 97. He said, David, can I help with photos? When I found the village,
he told me he was going up with a helicopter to survey parts of East Bali for tourism. And I gave the coordinates, and this, the photo you see there, that is exactly how everything was then. There was no roads of any kind whatsoever. The land is steep, dry, volcanic ash. Any country in the world in the southern hemisphere on the volcanic mountains, they can only grow cassava and corn. That's all they can support. They have no water supply, no sanitation facilities, no health facilities of any kind. Next slide, please. These were photographs we took in 98, 99. You see the first one there, no clean or safe water. That was a trickling vat that got water from a bamboo pipe coming down from a very tiny mountain spring. The water was green. People thought that was good water. It was green. And they were queuing up for hours with their buckets, walking 2 hours to walk 2 hours back with water there. The healthcare facilities, the photos you see, it's impetigo, children with a bacterial skin disease. They had no access to vitamins, minerals, nutrition, or bathing water. Education, no active schools of any kind. And again, no roads. And in the photo for the no roads, you can see some children from one of our villages, one of our sub-villages, taking the water on their buckets and their heads to take it home. After about a 2-hour walk. Next slide, please. Now, when I met the village, and I had to know all of there's 19 desa adat, but 15 dusun. So when I'd met them all through the Kepala Desa, if they wanted me to help, as they asked me to help, they appealed to me to help, they must make a commitment. We would make a balanced commitment, what I call the scales of justice, the mutual trust. Treat each other totally equally. Everybody is equal. I don't care what level of poverty, tall or small, old or young. And so they committed. My first promise was, no promise, I'm not God, I'll do my best. My second promise was no handouts, money, rice, or anything free. Now, these were very important because I'd done a lot of research about NGOs that have started projects in various countries around the world, but the majority failed. So they told people, they handed things out, they told people what they needed. The third one, if there's any corruption, collusion, or nepotism, now this was in 1998, and you know what I'm talking about there. In anything we started, I would stop immediately. Now, the people in return, they had to commit to 100% motivation and 100% participation in what they aspired for the future, and I would help them to get there through knowledge, appropriate knowledge. And thirdly, this was a very important one, that you agree to be interviewed and be honest, because there was no data about them stored in any government system. Nobody knew their ages. They just lived for pure survival, from sunrise to sunset, no electricity, no roads, no access to healthcare, clean water. So we managed to interview, there was nobody knew how many families there were then. Turned out there was almost 3,000. And I, as my second profession was a marketing consultant, I calculated we did more than the representative sample in each community, because the people had to be honest about how different their problems were. So the 1,056 questionnaires representing the 15 dusun 19 desa adat. It was clear the 6 most remote, there was 4 at the slopes of Mount Abang and 2 at the slopes of Mount Agung, all at very high levels, between 6 and 1,100 meters. And the Kepala Desa said, David, please, you choose those 6. They're the most in need.
I sent then my 3 Balinese guys to meet these communities. And again, it's 3 questions. How's life? If we could help with one thing, what would you request? The first thing they all requested was clean water. But they said, we know Mr. David can't do miracles. Education for our children so they can lead us to a better life. And that was the perfect solution I'd hoped for. Next slide, please. Okay, so that was in December 1998. So I went home and thought, well, I need to design something that's going to be fitting all the criteria that would want kids to go to school, that enable them to go to school and to learn. So looking at this, my virtuous circle there, motivation, you had to create desire, wants, and goals. But of course, they had to have good mental and physical health. So we had to provide basic health care within the education program and the facilities. Sanitation and hygiene, that became part of the curriculum, educating the kids about sanitation and hygiene. So the virtuous cycle, identify the problems, evaluate solutions, etc. Next slide, please. So again, as I did with the communities in the very beginning, creating the mutual trust, this was the format also for the first education program. So of the 6 communities, Bunga was the smallest. We started this, the pilot project, used a model for all other programs. So Bunga Sub-Village, as donor funding became available, as fortunate it was, there was a Japanese lady, I'd never heard of her in my whole life, but she'd heard about me. And she contacted me, she'd funding. So on the day when we were set to meet the communities, and each brought their candidate children, there must be all children aged between 6 and 16 years old. And they were required to bring them all, or I wouldn't start. And when the community then, next slide, please. When the community then, here's the photo of the day, it was in July, in fact, 1999. The communities then had to promise, again, 3 promises from us, 3 promises from them. Right? I promise to provide integrated and relevant education to what you need to know so your children can lead the community to the future. Secondly, the most important thing, they're all severely malnourished. I mean, very severely malnourished. So provide a nutritious meal every day with a glass of fortified milk and multivitamin tablet. Now, already working with us then was one of the top nutritionists from Udayana University, Dr. Gede Indraguna. So I designed my concept of meals. He agreed with it. It was perfect. Balance of the proteins I'd never had before, the vegetables, the rice. We trained a local lady how to cook. And so they would have their school meals every day. And the multivitamin tablet was very important. I started doing that even before the schools. And teach them to stay healthy without medicines. As you know, there was no access to any kind of health center. The community, in turn, had to promise to send their children to school every school day. They had promised to provide space for them to study at home, for homework, whatever it might be, until finally to learn from them. That was the most powerful promise they made. We turned education on its head. The children became teachers of the parents instead of the other way around. Next slide, please. This was the very first school. So funding I had, it was not for a school building. Funding was for education. So the community, all they had as a place for the kids to learn was the Balibanjar. Fine, but they didn't know where to sit. So the community made the tables and chairs. They were so determined to have their kids in school. With small classes, we streamed them the first 6 months. Small classes averaged 10, 12
children per class. And so here we have the slide, second photo on the right, on the top. That in fact is having their nutritious school meal every day, having washed their hands beforehand. Now, you see the bottom photo, bottom left. They'd never heard of a toothbrush, never heard of toothpaste. They'd never seen soap or used soap before we started the program. So this is our local teacher teaching the children how to clean their teeth. Now, in the curriculum, we designed the curriculum. There was no government teachers available. I got permission for us to teach the children with what the government calls the informal education program, Kerjar Packet. And I taught the tutors a very nice, simple way to teach with the ABC. And every class, the kids are participatory interactive process, where the kids and the tutors are part of the whole learning process. And so with only 3 classes per week of 3 hours per day, not only had the children learned Indonesian, previously only Balinese, they learned to read and write. And when my guy, Kolman Kurniawan, who is still team leader and chairman of foundation now, called me one day, said, David, this after 2.5 months. 2 menit lagi, Pak. Oh, really? Oh, crap. Sorry, move on. Next one, please. Next slide. Right. So our kids were learning the whole curriculum in the space of 3 years, graduating elementary school in 3 years. Next slide, please. Nutrition, temporary was the school meals. They had to learn how to grow vegetables themselves. We learned to fertilize the soil, taught the children how to create the gardens. Vetiver grass, you can see in the bottom 2 slides here. Stabilize the soil in these very steep slopes. All vegetables they could grow, 20 types of vegetables. Next slide, please. Community health facilities, we established, I got a UNICEF grant, 99, 2000, 2001, eliminated iodine deficiency, vitamin A deficiency, established Posyandu. Next slide, please. Safe water resources. Again, we provided the resource to educate the people. First, the Chubang rainwater collection reservoirs. I found a way to got funding to develop 3 mountain springs, providing safe water then to 1,600 families at Chubang, 855. Next one, please. Most important then, after that, was sanitation, the toilets. Again, the same system. The people built them, we provided the resources, we trained them, they all agreed, and it's made it used. It's a toilet and bathroom facility, and they could make it bigger if they wanted. Next slide, please. Here is our achievement summary. Now, we've documented everything since '98. This is the key outline points here, which you can see in a very nice impact infographic on the next slide, please. The key things: food, nutrition, all the data is there. Water and sanitation, health, the details are there. Education, 1,200 educated, 104 graduated high school, 19 to university. There'll be more going this year. Bamboo environment, reforestation. Bamboo was started in 2006. We planted 80,000. We started a social enterprise in 2017. That's no orders in the last couple of years with the COVID. Final slide, please. Okay, I'm sorry I've had to rush through that. I worried about taking too long trying to explain. It's a difficult thing to understand in Bali, that kind of poverty. This is a video we made in 2021. I don't know if we've time to, Iskandar, have you time to play this 2-minute video? Can you play, Iskandar, can we play the video? No, maybe not. Oke, mungkin nanti ada bagiannya, Pak, ya. Oke. Di bagian Q&A. Sekarang kita akan mengikuti dulu apa namanya presentasi ketiga dan
Okay. Ya. Thank you. Sorry, I get carried away. Oke, tidak masalah Pak David. Terima kasih atas presentasinya. Berikutnya kita ada panelis yang ketiga. Oke, kita sudah kedatangan Ibu Sari Polen. Ibu Sari Polen ini merupakan pendiri dari PKP Community Center. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk membantu perempuan dan anak-anak rentan di Bali setelah melalui proses perceraian yang sulit dan tidak diizinkan untuk bertemu putrinya selama 12 tahun. Selama menjadi guru di sekolah, Ibu Sari mendengar banyak permasalahan yang sama yang dialami perempuan lainnya dan memutuskan untuk memulai PKP Community Center untuk membantu perempuan menghadapi tantangan yang mereka alami. Ibu Sari menjadikan misinya untuk membantu perempuan menjadi lebih sehat rohani dan jasmani sambil memberikan stabilitas emosional dan keuangan ke dalam hidup mereka. Silakan Ibu Sari. Ya, terima kasih Mas Iskandar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Terutama, halo Pak David, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu dengan Pak David dan ini mungkin sudah menjadi suhu di bidang kalau berbicara masalah kemiskinan ya. Sehat Pak? Ya. Apa namanya? Mungkin kita langsung saja ke slide-nya. Ya. Oke. So, jadi semua mungkin bisa lihat sudah ya? Ya. Siapa kita? PKP tentunya bukan Partai Keadilan dan Persatuan. Jadi itu pusat kegiatan perempuan, seperti tadi sudah disampaikan. Kita base-nya ada di Bali, tepatnya di Kecamatan Payangan, di Banjarselase. Next. Ya, kapan kita berdiri? Itu dari 2013, yang awalnya menggunakan tempat sekolah Sarihati, Yayasan Sarihati yang saya jalankan dari 2008. Kita menggunakan tempat tersebut untuk kegiatan PKP di awal sebelum akhirnya kita mendapatkan tempat di sini yang ada anak-anak itu kita di Kecamatan Tegalalang. Next. Ya, kenapa kita ada? Apa yang membuat kita unik selain dari latar belakang karena semua orang yang melakukan kegiatan positif atau kebaikan, terutama untuk kemanusiaan itu pasti ada latar belakang atau story-story di balik kehidupan mereka, sehingga mereka mendedikasikan diri mereka untuk ada di kegiatan tersebut. Selain daripada tadi sudah Mas Iskandar sudah menyampaikan sedikit latar belakang kisah saya, bagaimana saya memulai. Yang menjadi keunikan kita juga itu adalah karena saya melihat tidak banyak NGO atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada kesetaraan gender. Kemudian yang kedua, yang membuat kita unik juga itu semua orang, baik itu yang kita berdayakan ataupun yang datang ke tempat kita itu mendapat kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam program yang kita miliki dalam rangka untuk belajar dan berbagi banyak hal satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam jangka waktu yang lama itu seluruh community atau masyarakat itu mendapatkan manfaat dari kegiatan kita karena mereka adalah salah satu atau hampir semua anggota keluarga mereka itu akan memberikan dampak pastinya dengan berbagi apa yang mereka lakukan di PKP sendiri, berbagi dengan keluarga mereka, dengan tetangga mereka, seperti itu. Next.
Ya, jadi apa yang menjadi nilai prinsip kami yang kita sebut di sini adalah 3B. B yang pertama itu adalah kegiatan yang bermanfaat, meaningful work. Kemudian yang kedua itu adalah keuangan yang berkelanjutan. Yang B ketiga itu adalah bertumbuh. Jadi setiap orang mendapatkan kesempatan ini di tempat kita. Next. Ya, di sini mungkin nanti hubungannya dengan bagaimana kita berbicara untuk masalah kemiskinan khususnya. Kita punya rule di sini, punya prinsip-prinsip di sini. Untuk bisa mewujudkan atau bisa mensukseskan sesuatu, itu kita punya yang namanya the wow atau 3K. Kunci kesuksesannya itu adalah kemauan atau keinginan. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan, yang ketiga itu adalah kesempatan. Nah, kesempatan inilah yang kita berikan seluas-luasnya kepada siapapun yang datang ke tempat kita, baik itu yang diberdayakan atau yang berkunjung ke tempat kita. Kemudian yang berikutnya, rule yang kedua, ini kesempatan ini yang kita berikan, kesempatan untuk bisa bertemu sebanyak-banyaknya orang, pergi ke banyak tempat, dan mengalami banyak situasi. Karena kita yakin dengan yang namanya 3E, semua orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap situasi adalah pelajaran. Kemudian untuk bisa melihat hasil dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, itu tentunya kita juga mengingatkan semua orang untuk bisa tetap menjaga yang namanya 3K atau 3P. Yang terakhir itu passion, perseverance. Itu keinginan mereka, kesabaran mereka, dan ketekunan untuk bisa belajar dan bekerja. Next. Di mana area support kita? Ya, karena kami base-nya di Bali, kita pastinya tentu memfokuskan dulu untuk di Bali, dan khususnya saya karena berasal dari Gianyar sendiri, jadi kita fokuskan dulu karena tadi Pak David ataupun Mbak Nima sudah sangat-sangat luar biasa sekali dari sekian tahun sudah mendedikasikan diri di berbagai wilayah. Jadi kita masih skalanya skala kecil gitu. Jadi persentasenya sudah bisa dilihat. Kemudian di bawahnya itu bagaimana mereka menemukan kami, itu tentunya karena orang Indonesia, khususnya di Bali, suka bergosip. Jadi pastilah penyebarannya itu mulut ke mulut. Sebelum adanya sosial media, atau sebelum sosial media ini atau digital itu familiar di lingkungan pedesaan khususnya, atau di lingkungan masyarakat. Kemudian juga melalui website. Next. Siapa yang kami support? Jelas karena berasal dari pengalaman saya sendiri di menghadapi tantangan di masa lampau, lahir di keluarga yang sangat miskin, sampai garam pun tidak bisa untuk dipurchase atau dibeli. Itu juga menyebabkan banyak keputusasaan di sana. Karena itu saya sendiri sangat paham sekali apa itu kemiskinan, bagaimana kita membantu kemiskinan, dan upaya apa yang bisa kita lakukan bersama seperti itu. Kemudian percobaan bunuh diri yang berkali-kali karena tidak adanya tempat atau space di mana saya bisa mengekspresikan perasaan saya dengan aman tanpa menyakiti diri sendiri. Itu di masa lampau itu banyak keputusasaan terjadi di sana, dan juga perpisahan tadi seperti sudah disebutkan. Itu beberapa challenge, beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lampau itu menyebabkan saya mendedikasikan diri untuk perempuan dulu. Kenapa perempuan? Karena tadi juga Mbak Nima sudah menyampaikan panjang lebar sekali. Kalau bagi kita perempuan itu kalau diibaratkan sebuah tubuh manusia, itu perempuan posisinya itu adalah di leher. Kalau laki-laki itu adalah di kepala.
Ya, jadi leher ini menggerakkan, menjadi penopang, menjadi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat apa namanya di Indonesia, bahkan di dunia seperti itu. Jadi kalau lehernya ini dibaguskan, maka surganya dunia, surganya rumah tangga di sana. Tapi sebaliknya kalau tidak dibaguskan, maka ya siap-siap ya dengan macan macan atau harimau dan lain sebagainya, istilahnya seperti itu. Jadi kita berfokus pada perempuan dulu karena memang perempuan menjadi apa namanya memegang peranan yang sangat penting. Kalau kepala itu adalah pemegang keputusan, jadi sama seperti di komputer PC gitu ya. Jadi central processing unitnya itu adalah perempuan, kalau monitornya adalah laki-laki. Jadi seperti apa keluarga itu terlihat, itu adalah sudah sangat jelas bisa dilihat bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Next. Ya, sekarang kita berfokus pada kemiskinan. Kalau berbicara masalah kemiskinan ini kan sangat-sangat kompleks sekali ya. Jadi tidak bisa kita berbicara satu persatu. Dalam artian tidak bisa mensupport satu persatu. Jadi memang harus total ya. Jadi keseluruhan itu kita support. Tapi kalau apa namanya kita berbicara masalah kemanusiaannya sendiri, selama mereka ada K yang pertama, kemauan, kita yakin kok mereka mampu, kesempatan itu ada. Ini yang pertama, kemauan. Tadi juga Pak David juga di presentasinya sudah menyampaikan gitu ya. Jadi ada kemauan, sehingga kalau bagi yang supporter atau recipient atau penerima manfaat ini apa namanya penerima kesempatan ini itu harus ada timbal balik seperti itu. Jadi kita memastikan dulu kalau memang mereka mau, kita akan move forward gitu. Jadi kita akan lanjut ke step berikutnya. Nah, kita percaya di sini bahwa pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting, baik itu pendidikan formal atau pendidikan non formal gitu. Jadi kita percaya bahwa menyekolahkan anak yang terbesar dulu, yang akan memberikan akses ya, memberikan jalan untuk sisa-sisa keluarganya, maksudnya adik-adiknya gitu. Ini kita percaya akan memberikan jalan kalau yang paling besar ini sudah kita sukseskan dulu di berbagai sektor ya, terutama di bidang pekerjaan. Kemudian di saat yang bersamaan anak yang kita sekolahkan ini itu kita libatkan dalam multiple program yang kita miliki di PKP ya, dan juga sebisa mungkin keluarga dari mereka juga kita libatkan karena banyak sekali hal-hal yang program-program yang kita jalankan itu tidak ada di sistem sekolah, jadi kita berikan di PKP. Kemudian di saat yang bersamaan kita pastinya tahu bahwasannya untuk bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan itu perlu proses yang panjang, perlu apa namanya waktu yang tidak sedikit. Jadi kita skill up di sana, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun seperti itu. Kita terus skill up di sana. Kita lakukan banyak home visit karena kita yakin dari kunjungan ke rumah itu kita bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat jelas sekali bagaimana kehidupan mereka, kemudian pergerakan pertumbuhan mereka seperti apa. Di saat yang bersamaan itu kita juga mensupport yang namanya paket sembako sehat, di mana sistem paket sembako sehat ini adalah satu sistem dukungan untuk ekonomi. Jadi kita membeli dry foodnya, beras, telur dan lain sebagainya itu di warung-warung masyarakat. Kemudian sayur-mayurnya di petani, terutama di COVID ya. Di COVID ini banyak sekarang sudah kembali ke petani, itu sesuatu yang baik sebetulnya. Tapi kemana pasarnya akan kita bawa gitu. Jadi kita beli sayurnya di petani langsung. Jadi ini mensupport sistem ekonomi di Banjar kita seperti itu. Nah, banyak juga keluarga yang memang kita ketahui kalau untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan tentunya
Ada yang kita berikan ikannya, ada yang kita berikan pancingnya, alat untuk memancing gitu. Jadi yang mana hanya diberikan ikannya saja. Contohnya orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus mental. Kalau lebih dari satu anak autis berat contohnya, itu kita nggak usah berikan pancing lagi untuk memancing ikan gitu, tapi langsung saja berikan ikannya. Tetapi untuk yang kita bicarakan sekarang ini adalah untuk yang memang diberikan alat atau pancing untuk memancing ikan. Nah, untuk bisa melewati kemiskinan ini atau keluar dari kemiskinan, tentunya kita bantu mereka berproses dulu dari tahapan-tahapan ini seperti itu. 3 menit lagi ya, Bu. Next ya. Next. Ya. Jadi program-programnya itu banyak sekali ya, di kesehatan. Semua sektor kita juga terlibat ya. Karena lagi-lagi di semua desa atau kecamatan atau kabupaten itu sebetulnya perlu ada pemberdayaan seperti itu. Makanya kita punya multiple program. Next. Next. Ya, di next. 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 Ya, jadi ini salah satu contoh paket sembako sehat yang kita berikan, yang tadi sudah disampaikan. Next. Ya, jadi ketika kita sudah berikan keahlian di tempat kita, itu kita menghasilkan produk, mereka menghasilkan produk. Yang menjadi pertanyaan besarnya itu adalah pasar. Nah, pasar ini menjadi kunci untuk bisa mendapatkan yang kedua tadi, financial sustainability atau berkelanjutan. Ini yang masih menjadi PR besar sebetulnya. Next. 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 Ya, kembali dulu. Ya, tentunya kita tidak bisa sendiri, kita perlu kolaborasi, kita perlu elaborasi satu dengan yang lainnya, dengan beberapa teman-teman ya dari dalam dan luar negeri. Ini beberapa daftar teman kita. Next. Ya, selain kita mendapatkan teman-teman yang begitu memiliki hati yang begitu besar, kita juga istilahnya kita menerima, jadi kita juga memberi ya, kita berkolaborasi dengan beberapa institusi di mana kita ada sharing juga, baik itu profit sharing, kemudian pengetahuan, workshop dan lain sebagainya, apapun yang bisa kita bantu itu kita bantu juga. Next. Ya, jadi ini kontak kita untuk lebih detailnya. Next. Sudah habis. Ya, kayaknya sudah habis ya. Oke. Ya, jadi itu dari kita untuk kalau ada yang ingin bertanya atau lainnya silahkan di Q&A nanti. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang masing-masing sudah membawa kita berkenalan lebih dalam dengan organisasinya beserta misi dan kegiatan-kegiatannya. Berikut ini kita akan mengikuti sesi talk show, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya mengenai Wordsmith Group ini dan mengapa kita mengadakan webinar ini. Jawabannya adalah karena NGO dan juga organisasi antara pemerintahan merupakan salah satu segmen terbesar dari klientel kami. Dan event ini bertujuan untuk merayakan peran NGO dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang. 5 webinar yang kami adakan berbeda-beda topiknya yang mencakup pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, konservasi, pencapaian SDG, dan yang hari ini kita bahas kemiskinan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran mengenai siapa kami sebetulnya, Wordsmith Group ini, kita ada tayangan singkat berikut ini. Silakan Karissa. Ya, suaranya jangan lupa. Do you have documents to translate?
Do you need interpreter services for your conference? How about your website? Do you need to create a new content or revamp the old one? Are you in the middle of building a brand image and need copywriting to engage with your audience? Or are you looking for a company to work on your annual and sustainability report? Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue-chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Our copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Contact us with your inquiries. Wordsmith Group, because words matter. Oke, kita akan memasuki sesi Q&A dengan ketiga narasumber. Saya punya satu pertanyaan yang sama untuk tiga narasumber kita, Ibu Nikmah, Pak David, dan Ibu Sari. Pertanyaan saya adalah, apa lesson learn yang paling valuable yang bisa diambil selama menjalankan program pengentasan kemiskinan? Apakah kemiskinan ini bersifat kultural atau struktural? Silakan, mungkin Ibu Nikmah dulu. Ya, makasih Mas Is ya. Pembelajaran lesson learn-nya ya. Pertama, mengentaskan kemiskinan itu adalah kolaborasi, kerja kolaborasi dari para pihak. Semua berkontribusi sebenarnya. Dan sekecil apapun ataupun sebesar apapun itu sebenarnya memiliki makna. Jadi kita semuanya sebenarnya termasuk diskusi ini pun ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia ya. Jadi semuanya memiliki arti, semuanya memiliki makna, dan semuanya punya peran. Tidak hanya menjadi ataupun tanggung jawab dari satu orang ataupun satu pihak, tetapi sebenarnya semuanya memiliki peran. Sampai tadi dari Mbak Sari itu menarik sekali ya, contoh yang sangat menarik dari pengalaman pribadinya Mbak Sari, kemudian bagaimana pengalaman itu dibawa dan memberikan arti yang besar bagi lingkungan sekitar. Jadi ini adalah pembelajaran penting dari apa yang kita bahas hari ini. Kemudian terkait dengan apa tadi, apa Mas? Poin yang kedua, maaf. Yang Kemiskinan itu bersifat struktural atau dia dua-duanya. Jadi dia dua-duanya. Jadi kultural iya, karena dia juga berhubungan dengan norma sosial, cara pandang terhadap individu maupun komunitas itu misalnya itu berpengaruh, termasuk juga struktural karena kita bicara mengenai relasi kuasa ya. Jadi tentu kalau kita bicara tentang relasi kuasa, pengambil kebijakan misalnya memiliki power yang cukup besar, tetapi masyarakat juga memiliki powernya. Jadi dia juga kultural, tetapi dia juga struktural. Dia sebenarnya itu kenapa sebenarnya karena kultural dan struktural maka mengurangi kemiskinan atau menghapus kemiskinan itu membutuhkan kerjasama semua pihak untuk bisa ke situ. Oke, silakan Bu Sari. Pertanyaan saya tadi, apa lesson learn yang paling valuable
yang bisa diambil setelah bertahun-tahun menjalankan program pengentasan kemiskinan di PKP Center. Suaranya belum. Oh ya, Mak. Ya, yang jelas yang pertama itu apa ya? Secara general itu kehidupan sangat menarik ya. Tidak tidak pernah ada akhir ceritanya. Begitu juga dengan kemiskinan. Kalau kemiskinan ini tidak pernah ada akhir ceritanya. Sekarang ataupun di masa depan sebetulnya masih tetap ada kalau misalkan masih ada orang yang tidak mau gitu ya, dan tidak mau dan juga tidak apa merecognize atau mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya mindsetnya miskin atau kehidupannya miskin seperti itu. Dan tadi benar sekali seperti Mbak Nima itu sudah sangat jelas sekali dijelaskan bahwa ini memang kedua faktor itu memang mendukung ya gitu. Jadi ya gitu. Oke, buat Pak David, did you understand my question, Pak? Okay, what is the most valuable lesson that we can take from your program doing with poverty eradication in your organization, East Bali Poverty Project, that we can share with us? Also, the voice, we cannot hear your voice. Okay, sorry, yes. Okay. Here we are, we're back on, yes. Paling penting, I think, what mistakes so many make. Let me do this in English, please, yeah? Yes. Because it's much easier to clarify. First of all, it's to the people to make agreements with people, to let them choose their projects. And it's for whole communities. So, okay, in many ways in our work, there were 19 different desa adat who had never communicated with each other before. There was no trust between them. And I established this trust, brought them all together at the very beginning. But the most important is to empower them, knowing what they need, not what I think they need. I've never told none of our team have told our community what to do. They choose. They make agreement to work together. It's about empowering communities, making model programs, empowering communities to then use what they learn and teach others within their communities and to share knowledge. And the most important thing, I think, that has come from this, even though we've had 3 major natural disasters, Mount Agni eruption in 2017, when all our communities had to evacuate completely, and we were serving our communities with acute health care, with nutrition, with toilets, education, in 100 different locations around Bali, where they evacuated to. We have a population of 3,700 families there, right? So, but they never begged for anything. The 3 disasters, they lost so much when they had to evacuate Mount Agung. Their bank is their cows, and they had to lose their cows. They sold them at no problem, big loss, but they come back. They pick themselves up again, right? They're an inspiration to all of us. And the fact is, they never beg for anything, okay? They know they have to learn and to share with others. The parents learning from their children is a great example. The most important then is the key things of life. And then now we're focusing on this. There's 4 communities that really are the most difficult problem on Mount Abang. The main thing is the system we made work, promises, equal promises made between us, 3 balanced promises between the NGO and the community, not telling them what to do. Those are key lessons, I think, that we see. And they then grow themselves with the graduates now, the communities are developing. University, they learn there to come back and teach their own families, their own communities. Oke, kelihatannya dari audiens ada yang raise hand. Silakan Ibu Prawidya Haryani. Ibu Prawidya, silakan Bu. Baik,
Terima kasih. Bisa didengar ya, Mas? Bisa, bisa. Oke. Mohon maaf nih, saya Prawidya dari bentar nih ada. Saya Prawidya, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tadi saya agak terlambat, tapi saya memang tertarik benar nih dengan masalah kemiskinan. Kebetulan ada karena saya dosen, beberapa kali ada saya riset, kebetulan bersinggungan, dan itu berhubungan dengan kemarin kebijakan pemerintah yang dana desa. Nah, saya bertanya nih sama yang dari NGO tadi, Mbak, yang dari Bali, sama Mbak ini, bagaimana ya Mbak, saya misalnya waktu itu ingin implementasi dari kebijakan yang pemerintah seperti di masa COVID, untuk yang program BLT sama program yang padat karya. Tapi ternyata saya itu menjadi musuhnya para kades gitu, ketika waktu itu saya bawa mahasiswa saya itu turun, saya kasih case-kan di beberapa desa yang kabupatennya berbeda-beda. Kebetulan mereka tinggal di sana. Mereka kasih laporan sama saya, ternyata mereka mendapat musuh gitu sama kadesnya. Jadi bagaimana ya, seperti saya yang dosen itu memang nggak bisa mendampingi secara terus-menerus, bagaimana caranya supaya program pemerintah tadi itu memang tepat dia digunakan, karena kebetulan kan itu memang membantu, enggak pun di masa COVID, itu artinya terus kan bisa berlanjut. Nah, jadi saya memang pengalaman untuk mendampingi ini belum, tapi masih dalam bentuk riset. Jadi saya sekarang pengennya ini bisa untuk mengimplementasikan yang dia kebijakan dari pemerintah. Ada kasus yang di desa pesisir yang saya ada yang dia di dataran rendah sama yang sedikit yang dataran tinggi. Jadi kemarin itu saya ambil satu kesimpulan, ternyata itu pemanfaatan itu sangat tidak efisien karena birokrasi jalurnya seperti itu, sehingga banyak yang tidak dijalankan. Seperti program padat karya itu kalau di laporannya ada, fakta di lapangan itu tidak ada sama sekali. Nah, itulah yang menjadi pengalaman saya kemarin di 2020 akhir sama 2021. Itu bagaimana ya caranya saya sebagai dosen yang melakukan riset plus pengabdian untuk yang masalah kemiskinan. Mungkin bisa menambah inspirasi saya nih di 2022. Terima kasih. Silakan, mungkin untuk semua narasumber yang memiliki komentar boleh menjawab. Mungkin dari saya dulu ya. Terima kasih Bu Prawidya untuk sharingnya ya. Ini menarik sekali, dan menurut saya apa yang Ibu sudah lakukan itu penting untuk diketahui juga oleh masyarakat, publik maupun pengambil kebijakan. Jadi agar ini juga menjadi pembelajaran bersama, bagaimana memastikan bahwa dana desa itu digunakan secara tepat, kemudian menjawab kebutuhan masyarakat. Mungkin hasil-hasil studi itu bisa juga disebarluaskan, misalnya dalam bentuk opini media, seperti itu diketahui. Walaupun di sisi lain sebenarnya memang gagasan dari dana desa adalah memang memberdayakan desa ya, sehingga sebenarnya harapannya bagaimana desa kemudian bisa menyusun perencanaannya sendiri, melibatkan masyarakatnya, mendengar suara dari masyarakatnya untuk bersama-sama kemudian menyusun apa yang menjadi strategis bagi desanya sebenarnya. Jadi itu proses yang menurut saya sangat partisipatif. Tapi memang evidence based seperti yang Ibu Prawidya lakukan itu juga penting untuk menjadi pembelajaran bersama sehingga bisa lebih tepat sasaran. Dan kajian-kajian itu sih menurut saya lebih penting juga diketahui oleh banyak pihak ya, sehingga mungkin tersebar luas dan bisa digunakan. Ada baiknya juga evidence based itu kalau misalnya ada best practices yang bisa disampaikan sehingga itu menjadi contoh baik untuk desa-desa lain ataupun daerah lain untuk mencontoh dan menerapkan itu. Karena kadang-kadang contoh baik yang memang sudah terbukti akan jauh lebih mudah ya ditiru oleh masyarakat ketimbang misalnya konsep-konsep baru kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa juga dimulai dari situ. Jadi menurut saya memang ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan terkait hal itu, walaupun itu bagian dari proses. Itu mungkin sekilas aja respon dari saya. Kembali ke Mas Is. Ada komentar lagi dari narasumber yang lainnya mengenai pertanyaan Ibu Prawidya. Silakan.
Ya, mungkin sedikit dari saya. Eh, Kalau berbicara masalah tadi dimusuhi ya, Bu ya. Itu sebetulnya masih menjadi kelemahan ya. Kalau kita mau melakukan riset yang berhubungan dengan tanda kutip mengorek-ngorek nanti yang berhubungan dengan korupsi, ya itu kan ada hubungannya di situ gitu ya. Itu jelas akan mental ya. Itu jadi kita memang butuh proses di sana. Apa namanya, kita bisa saja seperti tadi itu mencari apa namanya beberapa atau menggunakan beberapa tim yang bisa melakukan pendekatan terhadap beberapa orang, tidak kadesnya dulu atau tidak klien banjarnya dulu, karena kalau ini lagi-lagi berhubungan dengan apa namanya penyalahgunaan BLT atau lainnya yang berhubungan dengan uang lah begitu, itu pasti akan sangat mental dan bisa mungkin mereka akan bisa jadi mereka memanipulasi seperti itu, memanipulasi, memprovokasi juga. Oh, ini orang baru datang dan ingin melakukan ya segala sesuatu yang bisa menghambat begitu ya. Jadi mereka bisa, ini dari pengalaman kita juga gitu. Jadi kalau yang kita lakukan adalah lagi-lagi masih banyak kok apa namanya kelompok-kelompok atau perorangan yang bisa kita dekati untuk bisa memberikan kita dukungan untuk bisa masuk ke sana seperti itu. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari audiens. Ibu Yani, apakah berkenan menanyakan langsung? Dia ada di kolom chat. Mungkin bisa menanyakan langsung Ibu Yani Nuryani. Ibu ada di sini, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Iya. Tes. Ya, Suara saya jelas? Jelas. Ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nuryani. Saya bergerak di bidang NGO sudah 7 tahun terakhir. Kemarin sempat punya pengalaman di Jawa Barat dan di Kalimantan Barat. Jadi yang ingin saya tanyakan, dari sekian banyak model pendekatan, apakah Bapak Ibu yang menjadi narasumber setuju bahwa pendekatan yang dengan model membawa keuntungan ekonomis langsung pada penerima manfaat, apakah itu merupakan bentuk yang paling efektif, dan juga apakah dari segi partisipasi masyarakat juga apakah lebih tinggi, dan juga setelah intervensi program yang biasanya punya rentang waktu tertentu selesai juga apakah bisa lebih diadaptasi oleh masyarakat gitu. Itu aja, lebih mudah untuk berkelanjutannya. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan dijawab, Ibu Bapak narasumber. Ya, mungkin saya juga itu bisa dulu. Ya, terima kasih Bu Yani, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Kalau jawaban dari saya dari PKP itu sangat bagus pendekatan seperti itu, karena memang realita ya, realita sekali kalau kita membawa suatu program ataupun apa namanya kegiatan, kita memang perlu masuk dulu, karena tidak dipungkiri bahwa secara kultural itu masyarakat kita akan lebih termotivasi gitu. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu kalau memang kegiatan itu bisa membantu mereka dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga yang kita lakukan itu. Jadi dari awalnya kita kita mau berfokus pada lingkungan, contohnya sampah dan lain sebagainya, itu kita memang hire mereka dulu yang membutuhkan pekerjaan, kita hire di sana, secara otomatis mereka akan bisa mengalami langsung proses daripada membersihkan atau memilah sampah dan lain sebagainya. Jadi dalam proses itulah nilai plusnya di sana.
gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan penghasilan, mereka bisa mendapatkan pendidikan secara langsung melalui pengalaman yang mereka lakukan atau kegiatan yang mereka lakukan seperti itu. Itu sih dari saya. Ya, menambahkan sedikit, semua pendekatan baik ya. Yang poinnya adalah kalau itu memang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat, tentu semuanya baik. Jadi apapun yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan tentu memiliki tujuan yang mulia dan akan sangat baik manfaatnya bagi masyarakat. Sepertinya saya di Jawa Timur udah waktunya buka ini, jadi akan tutup kamera ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, mungkin untuk Pak David, I will try to. Did you understand the question? Okay, I will try to translate it for you. Is direct economic approach more effective for the beneficiaries when you're running your program? Your voice? Here we are. Yes, clarify again for me, please. Yeah. Okay, the question is basically, is direct economic approach more effective for the beneficiaries when you're running your program? Well, no, I mean, I think we are in a very unique situation because our communities had nobody had a job. Of all these thousands of families, their only livelihood came from what they could find in their fields, barter or sell at the only one tiny market in the village. And so our people have learned to fend for themselves. Handouts, like I said in myself in the beginning, from our side were no benefit. And all the things they worked in their infrastructure, for the water project, for the toilets project, they did without payment. It was for them, empowering them. So the government, different departments, they literally didn't help us because they said they'd no resources. We pioneered the education program, we pioneered the water program, we pioneered electricity with solar power. Eventually the government then followed. The different handout programs from the government supporting during COVID, they've been directly transferred to people's banks. Nobody had a bank account before. So an economic approach, I think it's like the old story. You start giving people things and then they sit back and say, please, I'm waiting for more rice. I'm waiting for this. Yeah. I'd rather the people, it's helping the people, helping them, empowering people to empower themselves, basically. And this is why education is a key tool there. For the mothers, for the parents, for the whole community as a whole. We have a lot of workshops there involving community representatives. Now, for example, a lot of child marriage happens in our remote villages there because there's no access, and the Bali ADAT system overrules government systems. We've now, without 6 school communities, they've agreed to doing awig or Pararem, right, to create local laws that people who will be married below the age of 19, there'll be some kind of dender. They're working on that now. School dropouts significantly reduced. And it's not via incentives of financial, it's incentives of the future. So the economic aspect is not something that's been involved from our side. The government, so far, some of the different benefits they've given, but I think giving benefits to people in money or handouts, it makes them dependent. We're trying not to create dependency. Simple point. That's my input. Oke, karena waktunya sudah habis dan mungkin sebagian dari kita sedang menunggu waktu berbuka puasa, kita perlu mengakhiri sesi kita sore ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang bergabung, Ibu Nikmah, Pak David, dan Ibu Sari atas insight dan sharingnya. Besok kita masih punya satu lagi untuk bagian dari World Summit Group NGO Week. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga diskusi kita sore ini bisa memberikan pencerahan dan
yang bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri dulu. Selamat sore dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Dan sambil kita sign out, kita putarkan video dari East Bali Property Project sebagai penutup. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Since establishing the East Bali Poverty Project in 1998 with a mission to tackle poverty in the most isolated and disadvantaged village in Bali, prioritizing health, nutrition and education of children, we've come a long way. We've built 25 kilometer roads, educated over 1,000 children in 6 remote hamlets, established health outreach in more than 4,000 families, provided clean water and sanitation for thousands, and sponsored 18 graduates to university. But the COVID-19 pandemic changed things. We had to close our schools in mid-March, but continued educating students remotely. Teachers delivered class modules to students' homes. Local tutors coached primary students in small groups, and we created WhatsApp groups for high school students, providing smartphones to those who didn't have one. With many students walking far and wide to get internet signals. Finally, we keep students nourished by providing monthly food packages. Our monthly community health outreach programs were also cut back to minimize COVID-19 infection risks. But we've adapted our key programs to optimize services for malnourished children, from monthly growth monitoring and nutritious food supplements, and continue supporting children with disability through online communication with the physiotherapists. We've still got a long way to go though. I need your help to continue children's education, achieve our goal to eliminate malnutrition, provide toilets for everyone, and eradicate poverty forever. Thank you. Thank you. Time for a break.